Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul The Changing Nature of Careers. Yang pertama, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 7 anggota kelompok. Yang pertama, Amara Salsabella Argita, Novanita Anggun Prasiska, Firdarani Naurita Huta Galung, Tri Rahmayanti, Destia Tasya Mardeka Putri, Ririn Lestari, dan Dian Eka Wahyuni. Materi pertama yang akan kita sampaikan adalah profil tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini dan 5 tahun ke depan. Profil tenaga kerja revolusi industri 4.0 versus 5 tahun ke depan. Profil tenaga kerja yang diperlukan dalam revolusi industri 4.0 ditengahi dengan persaingan yang kompetitif, informasi yang pesat pada semua sektor. Indonesia diharuskan memiliki daya saing yang kuat agar mampu mensejajarkan diri dengan negara-negara lain. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan revolusi industri 4.0 wajib diimbangi dengan soft skills. Kurikulum pendidikan harus dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang mampu dan siap. Kemampuan yang harus dimiliki para generasi muda dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0 adalah kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, berkomunikasi, bekerja sama, dan percaya diri. Ditambah lagi peran mahasiswa yang baru saja lulus atau fresh graduate yang ingin terjun dalam dunia pekerjaan harus memiliki soft skill dan hard skill yang balance dengan tuntutan kerja di setiap tahunnya. Lalu, apakah skill yang kita miliki saat ini cukup untuk menghadapi ketatnya persaingan kerja di 5 tahun ke depan? Jawabannya tentu saja tidak. Mengapa demikian? Sebab menurut World Economic Forum atau WEF bahwa akan ada 85 juta cabang pekerjaan yang selama ini ditangani oleh manusia akan digantikan oleh sebuah mesin. Dan WEF juga memprediksi bahwa di tahun 2025 nanti diperkirakan manusia dan mesin akan bekerja secara berdampingan untuk menyelesaikan 85 juta peluang pekerjaan yang ada. Dengan prediksi seperti itu, sebagai generasi muda yang akan ada di dunia kerja pada saat ini atau 5 tahun yang akan datang, kita perlu mempersiapkan diri dalam beberapa profil kerja yang relevan, yaitu yang pertama ada kemampuan berpikir analisis dan inovatif. Mampu memecahkan permasalahan secara inisiatif, cekatan, dan akurat. Bekerja juga harus memiliki kemampuan berpikir yang analitis. Selain itu, kemampuan dalam memberikan solusi dan berinovasi dibutuhkan guna mengembangkan perusahaan sesuai dengan target pasar yang berkembang. Yang kedua, active learning dan mandiri. Pembelajaran aktif saat berkaitan dengan fungsi dan tugas mahasiswa selama perkuliahan. Mereka mengimplementasikan ilmu-ilmu mereka dengan ide pokok dari materi yang dipelajari yang menjadi hasil belajar mereka dalam dunia nyata. Dalam konteks bekerja, mandiri merupakan inisiatif dalam diri untuk belajar aktif dan memiliki kemampuan kuat untuk terus belajar dan memperbaiki kinerjanya. Yang ketiga, kreatif, orisinalitas, dan inisiatif. Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih menuntut pekerja harus memiliki 3 skill ini guna mengembangkan ide yang fresh dan mainstream. Berikutnya, merancang teknologi dan melakukan programming. Perkembangan teknologi yang begitu hebat membuat pekerja dengan skill programming banyak diperlukan dan dicari. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi individu yang memiliki kreativitas yang tinggi. Yang kelima, memiliki resilient, manajemen stres, dan fleksibel. Persaingan di dunia kerja dari tahun ke tahun semakin ketat. Dengan kondisi seperti ini, menuntut individu memiliki resilient, kemampuan untuk manajemen stres yang dihadapi, dan fleksibel untuk mempertahankan diri di lingkungannya. Terakhir, memiliki public speaking dan daya nalar, dan menembuskan ide. Perusahaan pasti membutuhkan pekerja yang cakap dan mampu menyelesaikan permasalahan perusahaan dengan orientasi terbaik mereka. Yang berikutnya adalah materi The Blurring of Boundaries.
The blurring of boundaries merupakan batas-batas yang mulai rusak karena bagian yang berbeda dari organisasi. Batas antara departemen serta antara kategori pekerjaan seperti manajer, profesional, atau teknis menjadi lebih longgar dan ada kebutuhan yang lebih besar untuk tugas dan berbagi pengetahuan. Moore and Putner tahun 1997 menggunakan survei dan wawancara untuk menguji pengalaman kerja 128 perempuan pengusaha. Mereka menemukan bahwa keputusan perempuan untuk meninggalkan perusahaan-perusahaan untuk menjadi wira swasta dimotivasi oleh faktor organisasi dan aspirasi pribadi, bukan oleh tuntutan keluarga. Kemudian ada outsourcing. Outsourcing berasal dari bahasa Inggris yang berarti alih daya. Outsourcing mempunyai nama lain yaitu contracting out, artinya sebuah pemindahan operasi dari satu perusahaan ke tempat lain. Menurut Ivan Fitch, outsourcing juga disebut sebagai staff sourcing. Terdapat beberapa pertimbangan untuk melakukan outsourcing. Menurut Stone tahun 2005, outsourcing dilakukan untuk meningkatkan pada fokus bisnis inti, menghemat biaya, dan meningkatkan kualitas, akses pada perkembangan teknologi, dan mengurangi pengaruh serikat pekerja. Dalam bidang hukum ketenagakerjaan, outsourcing atau alih daya secara implisit dapat dijumpai dalam ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di dalam pasal 64 menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang disebut secara tertulis. Adapun faktor yang menyumbang bagi keberhasilan outsourcing menurut Griffiths, yaitu yang pertama, memahami tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua, seleksi dalam pemilihan vendor, pengelolaan, dan penyesuaian keuangan. Adapun beberapa kerugian yang timbul akibat praktek outsourcing yaitu yang pertama, hilangnya kontrol manajemen karena sangat sulit mengawasi pekerja dari luar perusahaan dibandingkan dengan pekerja yang berasal dari perusahaan sendiri. Yang kedua, sering adanya biaya yang tersembunyi yang sangat sulit dihitung atau dipersiapkan, termasuk biaya hukum yang berhubungan dengan kontrak. Yang ketiga, mengancam keamanan dan kerahasiaan perusahaan. Yang keempat, kehilangan fleksibilitas akibat perusahaan kondisi usaha serta kontrak jangka panjang yang tidak menyenangkan. Yang keenam, kehilangan kompetitif. Yang ketujuh, atau yang terakhir, masalah-masalah pembaruan kontrak dan kesalahpahaman dalam memahami kontrak. Materi terakhir yang akan kami sampaikan adalah alternative work arrangement. Adapun hal yang termasuk ke dalam pengaturan kerja alternatif seperti yang pertama, waktu fleksibel, yaitu di mana karyawan dapat memilih jam bekerja dalam waktu tertentu setiap harinya atau setiap minggunya. Akan tetapi, dalam batas tertentu, karyawan juga bisa mengubah jam kerjanya. Kelebihannya, yang pertama, berkurangnya ketidakhadiran, meningkatkan produktivitas, sedikitnya biaya untuk lembur, peniadaan keterlambatan, meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Untuk kekurangannya, jam kerja yang seperti ini tidak dapat diterapkan pada semua pekerjaan. Yang kedua, minggu kerja terkompresi, yaitu sistem pengaturan kerja yang memungkinkan seseorang karyawan untuk dapat bekerja memenuhi total jam kerja mingguan. Misalnya dengan mengambil 4 hari kerja selama 10 jam untuk setiap harinya. Dengan sistem seperti ini, karyawan akan mendapatkan jumlah libur lebih banyak daripada biasanya atau dengan dibandingkan sistem kerja yang telah ada. Kelebihannya, karyawan akan memiliki lebih banyak hari untuk beristirahat dari pekerjaan. Karyawan memiliki peluang untuk mendapatkan waktu kerja yang seimbang. Pengeluaran biaya transportasi juga berkurang. Kekurangannya, jam kerja yang lebih panjang, tenaga yang lebih banyak terkuras,
Jam kerja yang lebih lama dikhawatirkan produktivitas karyawan berkurang. Yang ketiga, pengaturan kerja di rumah atau telecommunicating. Pada sistem kerja ini, karyawan atau individu dapat melakukan pekerjaan mereka di rumah setidaknya 2 hari atau 1 minggu terhubung dengan kantor melalui komputer. Kelebihannya, meningkatkan produktivitas, perputaran karyawan yang lebih sedikit, biaya ruang yang lebih sedikit. Untuk kekurangannya, sulit untuk koordinasi tim. Yang keempat adalah paruh waktu. Karyawan yang bekerja dengan jumlah waktu di bawah 40 jam per minggu, pengaturan ini bersifat sementara atau permanen tergantung pada karyawan sendiri. Hal ini dipilih oleh karyawan atau individu karena karyawan tersebut masih kuliah, ibu menyusui, yang terkendala karena masalah kesehatan, dan karyawan dengan 2 pekerjaan yang berbeda. Yang kelima, jam kerja. Yang keenam, berbagi pekerjaan. Berbagi pekerjaan merupakan salah satu alternatif kerja yang terdapat 2 orang atau lebih berbagi jam kerja atau tanggung jawab untuk satu posisi full time. Berikut ini merupakan beberapa model dari berbagi pekerjaan. Yang pertama, the twin model adalah 2 karyawan yang berbagi tugas dan beban kerja dari satu posisi full time. 2 karyawan tersebut akan mengerjakan tugas yang sama tetapi dilakukan pada hari atau jadwal yang berbeda. Yang kedua, the island model adalah 2 karyawan yang hanya berbagi satu posisi full time tanpa berbagi beban kerja. Yang terakhir ada opsi cuti. Sistem alternatif ini adalah keadaan di mana karyawan diizinkan untuk tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani, serta diperuntukkan untuk kepentingan pegawai. Contohnya, cuti melahirkan, cuti untuk mengunjungi orang tua, dan lain-lain. Itu tadi merupakan beberapa penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Berikut ini beberapa referensi dari berbagai artikel jurnal untuk menunjang kerja kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya, kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.